Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Minggu lalu kalian sudah mengisi soal mengenai pengolahan barang bekas. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengolahan barang bekas. Nah, anak-anak, untuk mengolah barang bekas sebetulnya ada istilah 3R. Apa sih 3R itu? R yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Apa yang harus dikurangi? Tentu saja sampah. Kenapa sih sampah harus dikurangi? Ya supaya tidak menumpuk. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengurangi sampah? Cara untuk mengurangi sampah yang pastinya sangat simpel atau sangat mudah untuk kita lakukan sekarang adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, ketika kita akan berbelanja ke pasar atau ke supermarket, kita bisa membawa kantong belanja sendiri sehingga tidak menggunakan plastik sekali pakai. Atau ketika kalian jajan dan jajanannya itu harus menggunakan plastik sekali pakai, lebih baik kalian membawa wadah sendiri dari rumah supaya wadahnya bisa digunakan lagi dan mengurangi sampah plastik juga tentunya. Nah, R yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Contohnya nih, kalian membuat kerajinan dari barang bekas. Dari kardus bekas dibuat bingkai, atau dari botol dibuat tempat pensil, dan sebagainya. Itu artinya menggunakan kembali, namun dengan fungsi yang berbeda. Atau kalau misalkan contoh lainnya yaitu ketika baju yang sudah rusak atau sudah tidak bisa dipakai, bisa kalian gunakan untuk lap. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menggunakan kembali barang-barang bekas supaya tidak menjadi sampah. Yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle. Nah, mendaur ulang ini biasanya banyak dilakukan oleh pabrik-pabrik. Contohnya kertas. Nah, kertas yang sudah kita buang atau sudah tidak digunakan lagi, biasanya oleh tempat pengolahan sampah akan dikumpulkan. Jadi dikategorikan sampah kertas disatukan dengan sampah kertas, sampah kaleng dengan sampah kaleng, sampah kaca dengan sampah kaca, sampah plastik dengan sampah plastik. Nah, untuk kertas biasanya akan dibawa lagi ke pabrik, digiling ulang, dan dibuat kembali kertas yang baru. Begitu pula dengan kaleng atau kaca-kaca, misalkan botol kaca itu nanti akan dihancurkan, dipanaskan, dan dibuat kembali menjadi botol kaca yang baru yang bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah mendaur ulang. Jadi kalau misalkan kalian membuat kerajinan dari barang bekas, itu bukan daur ulang ya, tapi menggunakan kembali. Nah, anak-anak, sampah ini kenapa sih harus didaur ulang atau harus digunakan kembali dan harus dikurangi? Karena ternyata setiap bahan sampah yang berbeda-beda mempunyai waktu hancur yang berbeda-beda pula. Kalau sampahnya misalkan dikubur di dalam tanah, tentu saja akan merusak tanah. Tanahnya menjadi tidak subur. Sedangkan kalau sampahnya dibakar, itu tentu saja akan menyebabkan pencemaran udara sehingga udara di sekitar kita menjadi kotor. Nah, untuk sampah yang sudah terlanjur tertimbun di dalam tanah mempunyai waktu hancur yang berbeda-beda. Berapa lama sih waktunya? Silahkan dilihat gambar berikut. Nah, itu dia waktu hancurnya sampah. Berbeda-beda ya, dari plastik, kaleng, botol kaca, itu berbeda-beda waktu hancurnya kalau misalkan dikubur di dalam tanah. Dan dengan waktu yang lama itu pasti akan banyak sekali nampak sampah yang menumpuk kalau misalkan kita biarkan saja. Dan bisa kalian lihat pada gambar yang tadi bahwa sampah yang paling parah karena tidak bisa hancur adalah sampah styrofoam. Nah, sayangnya di kehidupan kita atau banyaknya orang di Indonesia masih seringkali menggunakan styrofoam
sebagai kemasan dalam dalam berniaga atau dalam perdagangannya. Nah, sebisa mungkin penggunaan styrofoam ini kita kurangi dengan bahan-bahan yang bisa digunakan kembali ataupun bisa dihancurkan sehingga tidak menumpukan sampah. Karena kalau styrofoam, pertama tidak bisa digunakan kembali, yang kedua tidak bisa hancur. Jadi tentu saja akan merusak alam yang ada di Indonesia ini. Karena sayang sekali ya, alam Indonesia ini sudah sangat indah, sangat asri. Sayang sekali kalau misalkan dikotori dengan adanya sampah. Nah, anak-anak, tugas PLH untuk hari ini adalah kalian harus merangkum apa saja yang Ibu ucapkan di video ini. Ayo, tentang apa saja tadi? Tentang 3R ya. Nah, tentang arti dari 3R, kalian silahkan rangkum sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Dan mintalah bantuan kepada bunda kalian untuk merangkum apa yang Ibu bicarakan. Tapi tetap yang menulis rangkumannya adalah anak-anak Ibu kelas 2A yang hebat-hebat ini. Terima kasih ya atas kerjasama dan perhatiannya hari ini. Semoga besok dan minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran kita lagi dengan baik, dengan lancar, dan dalam keadaan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 189 Neglasari. Yes, 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 juara!